So, oke, saya udah mulai record, jadi silahkan dinyalakan videonya. 大家晚上好, selamat malam semuanya. 我们今天呢有最新的课，今天就是第7课. Hari ini kan pertemuan ke-7, jadi kita akan belajar bab 7. Indonesia ini masih loading ya, terpuji. Oke, mah. Oh, nggak bisa ya, Indonesia ya. Aduh, error. Bisa. Oke, saya stop dulu, terpuji. Oke, sudah muncul belum ya di layarnya kalian slide-nya? Sudah? Sudah, Ustaz. OK，可以。OK，我们今天呢要学 OK，我们谢谢。我们今天要学疑问形式，疑问形式就是 kalimat tanya. Jadi kita udah mulai口语, kita udah mulai akan menuju ke 口语, ke percakapan-percakapan. Ini kita hari ini 疑问形式, kalimat tanya. Hari ini kalimat tanya. Oke. Masih ingat nggak tuh kawan yang ini yang buat ujian kemarin? Saya sudah sebagian udah cek ya, udah saya beri nilai juga. Nanti kalian bisa lihat semua nilainya itu di akhir ketika kalian nanti mendapatkan sertifikatnya. Sertifikatnya kan ada 4 kali tes, itu 4-4-nya harus mengikuti biar bisa dapat sertifikatnya. Dan nanti di akhir itu kalian akan lihat semua nilainya dari awal sampai yang terakhir gitu ya. Terus saya akan bacakan sekali dulu terlebih dahulu. Saya pengen kalian fusi. Kita fusi review dulu untuk yang ini. Nanti saya baca sekali, terus saya minta untuk satu-satu baca, biar saya tahu letak kesalahannya di mana atau malah benar semua. Semoga aja benar semua ya. Oke, saya akan mulai. Yang pertama tuh kewen, ini judulnya sebenarnya Ting Lipo. Ting Lipo itu nama orang. Ting Lipo judulnya hanya itu. Judul yang sebenarnya, oke? Ting Lipo能说英语. Ting Lipo 能说英语. Jadi kayak sambil saya itu kalian bisa sambil di-mute sambil ngikutin saya boleh ya. Habis itu nanti baca satu-satu. 也能说汉语. 他爸爸是加拿大人，妈妈是中国人。星期六，丁理波去书店买书。他对售货员说：“我要一本法语书。”售货员给他一本书，他很高兴。李波回到家，他妈妈问他：“你买了什么书？”李波说：“法语书。”妈妈说：“你看，这是法语书吗？你能说汉语，可是不认识汉字。这是法律书，不是法语书啊，法语书啊。”Oke? Saya akan tanya terlebih dahulu. Siapa yang mau coba pertama? Ada yang mau coba pertama? Saya. Define, Ustaz. Oke, define. Yuk, define silahkan. 读课文。丁立波能说英语，也能说汉语。他爸爸是加拿大人，妈妈是中国人。星期六，丁立波去书店买书。他对售货员说：“我要一本法语书。”售货员给他一本书，他很高兴。立波回到家，他妈妈问他：“你买了什么书？”立波说：“法语书。”妈妈说：“你看，这是法语书吗？你能说汉语，可是不认识汉字。这是法语书，不是法语书啊。”
Wah, henpang. Henpang divine. Semua setiapnya nggak ada kesalahan. Henpang, henpang, henpang. Oke, lanjutnya yuk. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Melissa 老师。 Yuk, Melissa. 丁力波能说英语，也能说汉语。他爸爸是加拿大人，妈妈是中国人。星期六，丁力波去书店买书。他对售货员说：“我要一本法语书。”售货员给他一本书。他很高兴。李博回到家，他妈妈问他：“你买了什么书？”李博说：“法语书。”妈妈说：“你看，这是法语书吗？你能说汉语，可是不认识汉字。这是法语书，不是法语书啊。” Oke, henpang, henpang, henpang. Sangtelnya juga bagus, 没有错的地方。cuman mungkin ada beberapa yang seharusnya dibaca nada 3, bacanya nada 2, tapi nggak sering kok. Oke, henpang, bacanya lancar banget. Saya Melisa. 谢谢老师。Kecil. Yuk, siapa yang mau? Rini William 老师。 Oke, Rini dulu ya, diam ya. Karena saya Oke. dengarnya suara Rini. Oke, ladies first. Oke, yuk Rini. 听李波能说英语，也能说汉语。他爸爸是加拿大人，妈妈是中国人。星期六，听李波去书店买书。他对售货员说：“我要一本法语书。”售货员给他一本书，他很高兴。李波回到家，他妈妈问他：“你买了什么书？”李波说：“法语书。”妈妈说：“你看是法语书吗？你能说汉语，可是不认识汉字。是这法律书，不是法语书啊。” Oke, henpang Rini. Rini cuman salah di sini aja nih. Value, value, value. 法律， Oke, 法律， value. Li-nya ada 4 value. ya, tise, sheng. Oke, yang lain udah benar. Oke. Oke, henpang Rini. Ya. 谢谢。 Iya. Yuk, William, yuk. Ya bukan, William kan ya? Oke, benar. Saya takut salah nyebutnya, Pak. Yuk. Ting Lipo. 丁力波能说英语，也能说汉语。他爸爸是加拿大人，加拿大人，加拿大人，加拿大人，嗯妈妈是中国人。星期六，丁力波去书店买书。他对售货员说：“我要一本法语书。”售货员给他一本书，他很高兴。李波回到家，他妈妈问他：“你买了什么书？”李波说：“法语书。”妈妈说：“你看这是法语书吗？你能说汉语，可是不认识汉字。这是法语书，不是法语书啊。” Oke, henpang William. Cuman gini, fa, yu, bukan yu, tapi yu, fa, yu. 法语 Nah, itu. Terus kalau ingyi coba dibaca. Ingyu, 英语 Oke, ini benar. Tadi soalnya saya dengarnya ingyu, bukan ingyu.
Oke, hentang. Saya William. Lanjutnya yuk. Siapa yang mau? Ya, Saya. OK 老师， Ajay. Yuk, Ajay. 丁力不能说英语，也能说汉语。他爸爸是加拿大人，妈妈是中国人。星期六，丁力波去书店买书。去 bukan ku. 去去书书店买书。他对售货员说：“我要一本法语书。”售货员给他一本书，他很高兴。李波回到家，他妈妈问他：“你买了什么书？”李波说：“法语书。”妈妈说：“你看这是法语书吗？你能说汉语，可是不认识汉字。汉字。这是法语书，不是法语书啊。Iya, 这是 sama 不是 ya. 这是 coba dilangin. 这是 bukan 这是 tapi 这是。这是 Sama? Yang ini apa? 不是 Oke, 不是. Yang ini tadi bacanya apa? Yang tadi mana? Ini. Tadi yang salah ini benernya apa tadi? Bacanya apa? 去。Iya, nah itu benar. 去. Oke, saya aja yang hentang. Cuman lupa 知识 bukan 知识 ya. 知识. Oke, lanjutnya yuk siapa? Xiao. Jangan lupa. Saya mute dulu ya. Oke. Xiao. Ada yang mau lagi? Debbie 老师， Yuk, Debbie. 丁力波能说英语，也能说汉语。他爸爸是加拿大人，妈妈是中国人。星期六，丁力波去书店买书。他对售货员说：“我要一本法语书。”售货员给他一本书，他很高兴。李波回到家，他妈妈问他：“你买了什么书？”李波说：“法语书。”妈妈说：“你看这是法语书吗？你能说汉语，可是不认识汉字。这是法语书，不是法语书啊。 Oke, 法律. Nah, ini salahnya juga di sini. 法律. Oke, itu benar. 法律gitu ya. Oke, yang lain udah benar, Debbie. Hentang. Yuk, lanjutnya yuk. Siapa yang mau baca yuk? Xiao. Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Jess, siap belum Jess? Jess kaget. Jess sudah siap, Jess? Apa mau nanti dulu? Gimana? Udah? Yuk. Oh, tuh, yuk. Lagi ngerap pensil. Iya, maaf ya. Saya tahu kamu kaget soalnya. Yuk. 听李波能说英语，也能说汉语。他爸爸是加拿大人，妈妈是中国人。星期六，丁力波去书店买书。他对售货员说：“我要一本法语书。”
守候员给他一本书，他很高兴。李博回到家，他妈妈问他：“你买了什么书？”李博说：“法语书。”妈妈说：“你看，这是法语书吗？你能说汉语，可是不认识汉字。这是法语书，不是法语书啊。” Oke, ini tadi bacanya apa? Sempat salah nih. Bacanya apa? Ce什么？这是 Nah, 法 ce 语 是 法理书. Oke, Renpang, Jess peningkatan banget banyak. Terus habis itu Jess bagus, intonasinya bagus. Saya suka. Jess bener-bener kayak lagi bercerita. Dia nong Hanyi, nggak patah-patah. Bagus, Renpang. Yang lain bisa kayak gitu ya. Coba aja, nggak apa-apa nanti salah karena biar kita coba bacanya lancar. Jadi satu ini dibacanya langsung. Dia nong Hanyi, jadi bukan satu-satu. Nggak apa-apa. Awalnya pasti kayak, aduh, kok salah ya pengucapannya atau nadanya. Nggak apa-apa. Kita belajar dulu bisa baca kayak gitu lancar, terus nanti baru membenarkan nadanya. Karena kan kalian juga udah dari awal belajar nada ya, gitu. Jadi biar lancar. Renpang, Jess? Oke, iya. Yuk lanjutnya yuk. Siapa yang mau lagi? Saya kasih dua lagi ya. Terus kita bisa biar lanjut fusi yang berikutnya. Siapa yang mau? Coba. Fadilah, Yoma. Oke, Laushe. Ya. Maaf ya, Laushe, aku tadi telat gabung. Mesu, Aku nggak apa-apa. lagi- nggak apa-apa. Ada Pak, ada urusan yang lain ya? Enggak, tadi aku kan ini sekarang di rumah Akung. Nah, jam itu telat 15 menit. Jadi aku baru gabung. Oke, Maaf ya, Mesu. Laushe. Nggak apa-apa. Yuk. 听李波能说英语，也能说韩语。他爸爸是加拿大人，妈妈是中国人。星期六听李波就是天买书，去，他不是主呀，itu benar. 去树田买书。听李波去是天买书，他对售货员说，我要一本法语书，售货员给他一本书，他很高兴。李波回到家，他妈妈问他：“你买了什么书？”李波说：“法语书。”妈妈说：“你看这是法语书吗？你能说韩语，可是不认识汉字。这是法语书，不是法语书啊。” Oke. Fadila banyak salahnya cuman yang di ini. Sama kok, sama itunya. Lü sama yu. Ing yu. Nah, itu benar. Ing yu. Han yu. Jadi banyak latih yang yu. Jadi bibirnya itu membentuk u ya, u gitu kan. Tapi yang kita ucapin di dalam i, u, kayak gitu. Oke? Yang lainnya udah benar kok. Kecil. Oke, Hola atau masih ada yang lagi? Yang lain mau coba? Ini ada beberapa yang masih meeting jadi nggak bisa. Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Fusi yang selanjutnya adalah PR-nya yang kemarin, cuyenya yang kemarin. Saya sudah lihat, tapi saya belum masukin nilainya ya. Jadi saya udah lihat bahwa Hanpang, semuanya banyak yang udah, kayaknya hampir semuanya, tapi beberapa ada yang memang belum kumpul. Saya udah cek beberapa dan kalian Hanpang. Tulisan Hansinya bagus-bagus kalau menurut saya.
Walaupun masih belajaran, tapi bagus-bagus. Pak. Lebih sering-sering latih aja, nggak apa-apa. Mungkin bentuknya awal aneh, kayak kotak-kotak atau gimana gitu. Tapi nanti kalau sering udah mulai terbiasa juga. Nggak harus perfect. Perasaan sendiri nulis sanjinya juga masih jelek kok. Tapi yang penting kalian tahu kuratan yang benar gitu ya. Yang pertama, nanti yang tahu jawabannya langsung pakai mikrofon bareng-bareng nggak apa-apa. Jadi silahkan diucapkan. Saya maunya diucapkan. Kalau kemarin kan nulis nih. Nah, saya pengen sekarang diucapin. Saya mempunyai 3 potong baju Shanghai. Jadi Mandarinnya apa? 我要3件几包 Iya. 我有3件旗包. 我有3件旗包. Oke. Yang kedua, kakak laki-laki mempunyai 2 buah sepeda motor. Apa Mandarin? 哥哥有辆摩托车 Iya, 哥哥有2辆摩托车。 Aku dan kakak perempuan mempunyai 8 apel. 我和姐姐有8个苹果 我和姐姐有 jangan lupa dikasih satuannya untuk buah apa? Ke. 我和姐姐有8个苹果. Pakainya ke ya untuk apa namanya buah-buahan kita pakainya ke. Lanjutnya, ayah membeli 2 buah bis. Papa 买2辆巴士 Oke, 很棒. Papa 买2辆巴士. Papa 买2辆巴士. Oke. Lanjutnya, kakek mempunyai 3 ekor kambing. Mandarinnya apa? 爷爷有3只羊 Iya, 爷爷有3只羊. 爷爷有3只羊. Maaf ini kurang itu mempunyai. Lanjutnya, keluargaku ada 7 orang. Gimana Mandarinnya? 我家有7口人 Iya, selain Cikoren kita bisa pakai apa? 7位人 Selain Wei, bukan Wei, apa? Ini nih yang saya tulisin. Apa ini bacanya apa? Hanzi apa ini? 几个人 Iya, 我的家有7个人. 我的家有7个人. Oke. Oke, saya mau tanya dulu dari nomor 1 sampai nomor 6. Ada nggak yang salah menurut kalian? Ini kan dicocokin. Sadar ternyata Kenapa? nomor 3 kurang. Nomor 3 kurang? Kurang satuannya. Oh, satuannya. Langsung pa pingko gitu ya? Nomor 3. Langsung pa pingko. Iya bukan? Kamu jawabnya gitu. Kurang satuan ke. Jangan sampai lupa ya, harus dikasih satuan. Yang lainnya benar semua ya berarti? Hanpang. Kita lanjut ke yang berikutnya, coye yang berikutnya. Zhao Juzi. Nah, untuk yang ini saya mau dengar satu-satu dong. Yang ini saya mau dengar satu-satu. Untuk ping satuan untuk botol ya. Saya mau dengar kalau ini bikinnya apa? Gimana? Oke. 我买5瓶可乐 Oke, 我买5瓶可乐. 很棒, Rini. Terus, makasih. Nanti benar. Saya mau tanya punya William. 我有3瓶可乐。我有3瓶可乐，可以，很棒。然后 Melissa gimana Melissa？ 我买了1瓶水。我买了1瓶水，很棒。Pakai了udahan. 我买了1瓶水。Jess gimana Jess pingnya？ 妈妈有3瓶水。妈妈有3瓶水，可以。Fadila gimana bikin kalimatnya? Laushe, sebelumnya aku minta maaf. Aku belum lihat. Aku kan kemarin nggak ikut gara-gara kerjain tugas. Oh iya. Sempat saya yang minta maaf. Saya lupa. Mesha, nggak apa-apa. Saya baru ngingetin. Mesha, nanti bisa kalau ada senggang dibuat ya. Si Hanse gitu ya. Aku kemarin baru lihat video setengahnya doang. Jadi Mesha, nggak apa-apa. Ini karena di akhir memang. Mesha, ya. Mesha nggak apa-apa. Iya. Sambil dengerin aja ya Fadila ya kalau gitu. Ya, Define. Yo, define.
我有3瓶酒。我有3瓶酒，很棒. Kalian pada suka san apa ya? Pada bikinnya san. Oke, Debbie. 我有3冰可乐。Ya, ya kalian suka san apa ya? San semuanya. Aja ya, aja kita dengar aja. 我买一瓶牛奶。 Oke, nah ini yang beda nih. 我买一瓶牛奶. Kei. Rizky lagi di tempat kerja kah? Apa bisa? Gimana Rizky? Oh, Halo? ya, kei. Udah bisa. Bisa nggak Rizky? Oh iya. Bisa, Lao Sư. Oke, yuk. Ya, 我 coba. 买我买一瓶果汁。我买一瓶果汁，很棒. Saya membeli sebuah jus ya, sebotol nih, bukan sebuah. Oke, Iya, betul. Iya, kita lanjut yang kedua. Cang. Cang itu satuan untuk apa? Masih ingat? Lembar. Lembar, ya, selembar gitu ya. Oke, kita mulai dari Jess deh. Jess, bikin kalimatnya gimana, Jess? 我买一张纸。我买一张纸, ya, saya membeli selembar kertas ya. Oke, 很棒, define. 他的书包里有一张纸。他的书包里有一张纸, 很棒, udah pakai li juga. Kan Mama. Debbie. 我妈妈有apa ini ya? Tunggu langsung saya nulisnya pakai Hansen nggak ditulis Oke. So, semua. Kira-kira apa? Lembar kertas apa ya? Lembar kertas. Secangce. Iya, 纸. 没事, nggak apa-apa. Lanjutnya malah jadi latihan kalau kayak gitu. Ajay, yuk Ajay. 我有一张票。我有一张票，很棒Ajay, 谢谢. 然后 Rini. 弟弟有3张表。OK, TT 有3张表，很棒. 然后 William. 爷爷买3百上车。爷爷买3百张车. Oke. 上车. Ya, 上车. Oke, 很棒, 谢谢. Bener. Melissa. 妈妈有2张巴士票。OK, 很棒. 妈妈有2张巴士票. OK. 然后Rizky. 姐姐写在一张纸。姐姐在一张. Oke, bener. Oke, kita lanjut ke. Ini saya lihat waktunya dulu. Oh, masih cukup kok, masih banyak. Pembahasan. Oke, kali ini saya akan tanya 3 dulu ya, 3 orang dulu. Nanti saya random aja. Yang Pen, saya mau dengar punyanya Melissa. Pen. 爸爸给我一本书。Oh, 很棒，爸爸给我一本书. Oke, punyanya Rini. 妈妈买一本杂志。Oh, 杂志. Oke. 妈妈买一本杂志 majalah. 很棒. 谢谢. 然后 William, punya William. 爸爸买5本书。爸爸买5本书. Oke, 书. 谢谢.然后 Wei, kita dengar dari Ajay dulu. Ajay, Wei-nya gimana? Oke. 他为医生。他为医哦，他以为他是 dikasih 是 ya, 他是一位医生, mau gini kan dia adalah seorang dokter gitu bukan? Iya. 他是 ada 是-nya adalah 他是一位医生 gitu ya. Oke,
Diperbaiki ya, Aceh. Bisa Oke lah, ditulis Kak. lagi biar itu. Oke. Lanjutnya, saya pengen Rizky. Iwei Isheng. Iwei Isheng. Boleh, bener kok, bener. Walaupun singkat bener tapi. Oke, Jess. 我有一位妹妹。 Oh, 我有一位妹妹,很棒. Saya memiliki seorang adik perempuan. Lanjutnya P, define. Saya kayaknya tadi mau main define apa ya? Yuk, define. 他昨天早上 Hmm. 喝一杯牛奶。 Oke, ini lengkap banget. 他昨天早上ya, 喝一杯牛奶. Hempang. P yang berarti cangkir ya. Punyanya siapa nih? Debbie. Selesai, aku belum selesai sampai situ. Oh, belum selesai. Oke, Meisha. Berarti P artinya cangkir ya. P artinya cangkir. Iya. Nggak apa-apa. Kita Oke. lanjut ke. Nah, untuk ke ini saya pengen dengar punyanya Jess. Punyanya Jess. Ke Jess. 爷爷有3个妹妹。爷爷有3个妹妹。Oke, 可以。Rini. Punya Rini yuk. 我有3个人朋友。我有3个朋友, nggak perlu ren ya. 我有3个朋友, nggak perlu 3 orang teman, tapi 3 teman gitu aja. Katanya udah menunjukkan kalau itu orang. Oke. Lanjutnya, Oke, Cece langsung. Pokeci Ajay. Ajay gimana bikinnya? 我有3个人朋友。我有3 sama ya. Bisa. Woyo, saya suka banget san ya, semuanya ada kayak 8 berapa gitu. Woyo san pengyo, jangan pakai ren ya, walaupun memang sih 3 orang teman kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi saya yakin temannya kan pasti orang ya. Jadi san ke itu sudah menandakan itu orang kok. San ke pengyo gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. William. William gimana bikinnya? 哥哥买一只。哥哥买一只。Oke. 我明白了。apa-apa, udah bener kok itu, 明白. Lanjutnya, sebentar. Rizky, punya Rizky ya? 妈妈买3只牛。 Mama 买3只牛, bukan san lagi. Oke. Lalu punya define. 你有2只猫是吗？你有2只猫是吗? Gitu bukan tadi? 是吗? Untuk memastikan ya, 是吗? Iya kan? Iya. Oke, hempang. Lanjutnya yang ini saya pengen dengar punyanya siapa? Melisa. Yang ini. 弟弟买了3支铅笔。 弟弟买了3支铅笔. Titi membeli 3 buah pensil. Oke, hempang. Yang ini untuk kesatuan untuk alat tulis ya, yang baru, yang kemarin misalnya itu, ini untuk alat tulis. Lanjutnya punya siapa ya? Punya Ajay deh, Yuk. 哥哥买一支笔。一支什么？一支笔。一支笔可以. Hempang. Oke, lanjutnya Liang. Saya pengen dengar punyanya Rini. 姐姐买一辆汽车。 汽车, oke. 姐姐买一辆汽车. Punyanya Jess? 我有一辆巴士。 我有一辆巴士 可以. Yang terakhir ada Shuang. Siapa yang mau baca punyanya? Ayo, yang Shuang. Saya. Jess dulu. Oke, Jess dulu ya.
Tadi dia sama siapa ya tulis suaranya yang satu cewek kan? Iya bukan. Rini bukan? Apa siapa? Apa Melisa? Ini dan Ivan kayaknya Rini ya? tadi. Oh, Iya, nggak usah. Oke. Jess dulu ya. Jess dulu yuk, Jess. Terus habis itu Rini. 哥哥有一双手，哥哥有一双手，很棒。Terus selanjutnya Rini. 奶奶有一双鞋，奶奶有一双鞋 bukan 鞋 kaki ya? Kok kaki sih? Bukan. Oh maaf, bukan kaki mah jiao. sepatu. Iya, jie, bukan jie. Saya dengarnya jie soalnya. Jie kan. Terus selanjutnya tadi ada lagi siapa? Suaranya siapa ya? Apa saya salah dengar? Divine. 他给我一双手套。 很棒. Oke. Sisi. Yang lain saya yakin berarti udah itu ya, udah tepat ya. Oke, kita masuk ke materi baru hari ini. Hari ini kita akan belajar kalimat tanya ya, kalimat tanya. Tapi sebelum itu saya akan kasihkan beberapa kosakata. Saya akan kasih beberapa kosakata. Nah, di sini ada cekecemetu, bacanya gimana? Pakai mikrofon. Yang berarti ini adalah. Yang berarti ini adalah. Jadi ce sendiri itu artinya ini. Kalian boleh bilang juga ce ini kayak gitu juga boleh. Oke, tanya siapa yang chat? Bentar. Saya buka chatnya dulu. Oke, Kri William. Terus selanjutnya ada di sini cekecemetu. Nah, itu artinya itu adalah. Jadi nanya di sini artinya itu. Kalau yang ini ce artinya ini. Lanjutnya bacanya gimana? Ceke. Artinya ini. Ceke. Saya biasanya bilang ceke. Itu berarti ini. Ceke gitu. Biasanya tuh ini jadi modal pertama kali kalau orang ke Cungko, terus habis itu Mandarinnya masih belepotan. Akhirnya kalau beli apa-apa ceke. Dulu saya sama teman-teman saya kayak gitu. Baru sebulanan lah. Di sini bisa, tapi kalau udah nyampe sana itu ngeblank karena bahasanya itu beda banget. Jadi kalau beli apa-apa cuma ceke, tapi orangnya tahu sih karena saya berjilbab ya, teman-teman saya juga pasti bukan orang sana. Jadi ceke ini modal penting banget kalau kepepet nggak tahu apa-apa ceke bilangnya kayak gitu aja. Artinya ini ceke gitu ya. Terus di sini ada nake yang berarti itu. Nake kental satu. Nake. Iya, kenya nggak ada sengtiangnya, benar. Ke. Jadi di sini intinya ce yang berarti ini, ce itu ini, nah itu, ce ini, nah itu, semuanya 4 nada. Nah bedanya kalau se kan artinya adalah, jadi ce ini adalah, ceke ini, nake itu. Terus ada lagi di sini cer. Ini walaupun pinginnya ada er-nya. Kita bacanya pokoknya kalau kalian cer. Jadi bukan cer tapi cer gitu ya bacanya. Bukan cer tapi cer. Jadi kalian nanti kalau ketemu hanse belakangnya ada ini nih, ada hanse yang ini. Kalian pasti kalau lihat di Google Translate atau di kamus yang ada di handphone, kalian pasti lihatnya cer. Tulisannya Z-H-E-E-R. Bacanya e-nya yang di sini nggak kebaca. Jadi yang ini itu nggak kebaca. Cer, iya. Cer. Terus artinya kalau di situ atau di sana apa? Kita cuma tuh. Nar. Nadanya 4. Nar. Beda dengan nada 3. Yang ini nggak boleh, nanti ada sendiri lagi soalnya yang nada 3. Jadi harus sesuai dengan nadanya ya. Nar. Kalau cer nadanya 4. Cer. Terus nar artinya di situ atau di sana. Berarti semuanya itu berawal dari nah yang berarti itu gitu. Nar di situ atau di sana. Di mana? Di China, wo zai zhe, wo zai nar. Karena ada nar yang ada 3 itu nanti artinya di mana. Hansenya juga berbeda. Yang ini nar artinya di situ atau di sana. Oke, lanjutnya di sini ada Cek tuh. Bacanya gimana? Cai. Ya. Cai.
Nadanya 4 juga. Di sini semuanya nadanya 4. Cai yang berarti di, kalau nggak sedang. Di atau sedang. Nanti ada caranya gimana sih bisa bedain itu cai artinya di atau cai yang berarti sedang. Nanti ada yifanya, ada grammarnya. Kita belajar ntar. Terus ini ada te tanpa nada. Te, iya, te yang berarti kepunyaan. Nah, te sendiri ini juga ada yifanya ya. Kadang itu kayak wote, kalau kalian kemarin-kemarin bilang wote punya saya. Itu te ini punya siapa? Su wote punya saya. Te artinya kepunyaan. Jadi kucingnya dia. Ta te mau. Kucing milik dia kan. Ta te mau. Jadi ada te-nya. Semuanya ada te-nya gitu. Oke. Niman secila itu coba baca dulu tanpa lose dari sini yuk dibaca. Coba tuh. 这是那是那个 ingat nya nggak dibaca. Iya, terus yang ini yang ini ya. Yang terakhir iya, tanpa nada. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini saya akan lebih kasih banyak lagi. Kalau kemarin kan ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan tugasnya ya. Itu juga sekalian nambah-nambah. Nah, sekarang kita belajar yang ini tungce. Tungce itu kata kerja. Kita belajar kata kerja. Ini kata kerja itu ada banyak sekali ya. Saya di sini kasih yang umum aja untuk dasar, untuk basicnya. Ini biasanya kata kerja untuk HSK 1 juga sih. Jadi saya kasih aja ke kalian karena kalian basic biar bisa sama-sama kayak HSK 1. Oke. Yang pertama itu ada ce yang berarti makan. Saya akan jelaskan dulu nanti kita baru bareng-bareng baca ya. Ce makan. Ce bukan ci tapi ce, ingat CHI dibacanya ce makan. Kita bisa juga bilangnya biasanya bukan ce tapi cefan. Cefan sama aja. Cefan sama ce itu sama, artinya makan. Oke? Terus di sini ada cu. Cu bukan cu ya. Cu yang berarti pergi. Cu. Terus di sini ada bangun tidur 32. Nana cicuang. Cicuang itu bangun tidur. Wake up. Cicuang. Terus ada tidur. Shui jiao. Bukan shui tapi shui. Bacanya e. Walaupun tulisannya SHUI. Shui jiao yang berarti tidur. Terus di sini ada mandi 33 dibacanya nadanya 23. Si cao itu artinya mandi. Si sendiri sinya ini aja itu artinya mencuci ya. Si mencuci. Jadi kadang nanti ada kalau udah belajar kayak mencuci baju si ifu. Kemarin kan kita udah belajar baju itu apa ya ifu. Si-nya sendiri itu artinya mencuci. Si cao berarti mandi. Terus ada kan yang berarti melihat sama membaca. Nah, kan ini ada 2 arti. Arti yang sebenarnya adalah melihat, tapi bisa juga diartikan membaca. Kalau ini kan su itu kan buku ya. Kita nggak bisa ngartiin melihat buku. Jadi kalau membaca buku itu bukan tusu itu bisa membaca buku. Sering-seringnya kalimat yang memang lazimnya dipakai kalau dalam bahasa Mandarin membaca buku itu kan su, bukan tu kan membaca ya. Bukan tusu tapi kan su nanti artinya membaca. Terus kan caje membaca majalah, kan xiaoshuo membaca novel, kan baozhi membaca koran. Jadi kalau buku-buku kayak gitu kalau di depannya dikasihkan berarti itu nanti artinya membaca. Tapi kalau kan tianying menonton film, kan tianshi menonton TV, melihat kayak gitu itu baru diartikan melihat. Jadi tergantung semuanya kita nafsirnya gimana, kayak ngartinya gimana. Terus selanjutnya ada ting. Nah kemarin kan saya bilang tingli itu mendengar, ting sama xie mendengar dan menulis yang berarti dikte. Ting itu mendengar. Terus di sini ada shuo itu berbicara, shuo berbicara. Terus ada xie itu menulis.
xie, menulis. Terus ada lai, itu datang. Lai, datang. Lai. Terus ada shangpan, itu berangkat kerja ya. Shang berangkat kerja, xia pulang kerja. Jadi shangpan berangkat kerja, xiapan pulang kerja. Kan kemarin kan kita udah belajar waktu ya, kayak bisa jadi 我早上7点去上班. Itu udah jadi kalimat. Saya jam 7 pagi pergi berangkat kerja, 去上班. Atau kalian nggak perlu pakai 去 tapi langsung 我早上7点上班 gitu boleh. Tapi biasanya kalimat lengkapnya dikasih 去. Kalau nggak dikasih 去 juga nggak salah sih, benar. Langsung 上班 karena 上班 sendiri udah kata kerja udah tungse. Jadi udah berangkat kerja, 上班 terus pulang itu 下班 gitu. Terus ada 走 itu artinya jalan. 走 jalan. Jalan kaki pastinya ya, 走. Terus di sini ada 买 yang berarti membeli. Nah, ini ada 2 mai, ingat. Walaupun sama-sama MAI-nya, kita lihat ada beda di shengtiao, nadanya beda. Yang satu mai berarti membeli, yang satu mai berarti menjual. Nah, hansinya juga beda ya. Yang mai itu depannya atasnya ada tanda plus, ada tanda plus. Ini mai menjual. Tapi kalau yang ini mai membeli tanpa tanda plus. Jadi bedanya ada di situ. Jadi kalau ngomong mai nggak boleh salah nada karena nanti jadinya menjual. Mai nada 3 itu membeli, mai nada 4 itu menjual. Terus di sini ada wen. Wen artinya bertanya. Nah, wen ini harus hati-hati. Wen nggak boleh salah nada juga. Ada lagi yang wen nada 3 itu artinya mencium. Jadi kalau ngomong wen itu harus nada 4, jangan jadi nada 3. Oke, kalau masih pertama mungkin salah meishe, tapi kalau udah sering jangan keseringan mempermainkan nadanya ya. Jadi wen itu nadanya 4, bertanya artinya. Terus di sini ada huita itu menjawab. Kadang saya tanya, saya huita itu menjawab. Huita menjawab. Terus di sini ada kei yang berarti memberi. Kei, wo kei ini saya memberi kamu. Wo kei ni ipen shu, saya memberi kamu sebuah buku. Kei yang berarti memberi. Terus di sini ada zuo yang berarti duduk. Nah, zuo di sini bisa diartikan duduk atau bisa diartikan juga naik. Nah, nanti gimana cara artinya duduk? Kalau duduk ya berarti kalau kita lagi zuo zai ce, saya duduk di sini kayak gitu-gitu itu duduk. Kalau naik itu wo zuo qi che, wo zuo huo zhe, wo zuo ze xing che. Kalau naik kendaraan, kalau sedang naik kendaraan itu kalian jawabnya naiknya itu naik zuo. Jadi, ni zeme去北京, kamu gimana pergi ke Beijingnya naik apa? 我坐飞机, saya naik pesawat. Jadi kalau habis zuo itu ada kendaraan, habis zuo diikuti dengan kendaraan apa? Itu nanti diartikannya bukan duduk tapi naik gitu. Oke? Nah, sekarang Niman saya akan bacakan sekali, terus kalian ikutin ya. Takai microphone. Di zhe去起床睡觉洗澡 2, 3 洗澡 oke, terus看听说写来上班下班走买卖问回答给做 oke, 很棒. Kita lanjut ke yang berikutnya.
Nah, ini ada kata benda, mingzi. Kata benda ini juga saya ambilnya yang sering untuk basic yang benar-benar dasar ya Mas Yan. Mingzi kata benda. Di sini ada cai. Nah, cai di sini itu bisa diartikan sayuran, bisa juga diartikan makanan. Contohnya, 我做菜, saya masak makanan atau saya sedang masak. Dia pakainya cai. Cai itu bisa diartikan sayuran, bisa juga diartikan makanan. Contohnya makanan Chinese food. Kita nyebutnya 中国菜. 中国菜. 中国itu Chinese, 中国itu Cina, terus cai itu sayuran atau makanan. Jadi biasanya bukan 中国菜 itu nggak selalu, nggak melulu sayuran ya. Itu bisa juga makanan macam-macam. Baik itu yang makanan yang selain sayuran, yang kayak daging-dagingan, kita bisa nyebutnya juga cai, makanan. Terus di sini ada 手机, 手机 itu handphone, 手机. Terus ada 电脑, 电脑 itu komputer atau laptop, kita bisa sebutnya 电脑. Terus ada 电视, 电视 itu televisi. Nah, kalau saya melihat TV berarti Mandarinnya apa? 我听电视 ya, 我看电视. Saya menonton TV, 我看电视. Kalau saya menonton film berarti? 我看电影. Iya, 电影. 电影 itu artinya film, ya. Jadi 电视 TV, 电影 film. Terus di sini ada 毛巾, 毛巾 itu handuk, 毛巾 handuk. Terus ada 桌子, 桌子 itu meja, 桌子. Terus ada 椅子, 椅子 itu kursi. Jadi meja itu 桌子, 椅子 itu kursi. Terus ada 沙发, nah ini yang paling gampang. 沙发, 沙发 itu sofa, mirip dengan bahasa Indonesianya. 沙发, sofa. Terus ada 照片, 照片 itu foto, 照片. Terus ada 图片. Kalau 照片 tadi foto, kalau 图片 itu gambar. 图片 gambar. Terus ada 门, 门 yang berarti pintu. 门. Bentuknya mirip pintu karena memang Hanse itu kebanyakan kita ambilnya dari gambar-gambar ya. Orang dulu itu gambar. Baru ketemu tuh huruf-hurufnya. 门, pintu. Terus ada 裤子. 裤子 itu celana. 裤子. 然后有电话. 电话 artinya telepon. 电话. Nah, kalau menelepon itu kita bukan 电话 tapi dikasih ta 电话. 打电话 menelepon. Kalau 电话 itu telepon. Terus ada 空调 yang berarti AC, 空调. Terus ada 风扇, 风扇 yang berarti kipas angin, 风扇. 然后ada 照相机, 照相机 kamera, 照相机. Terus ada 洗衣机, 洗衣机 mesin cuci, mesin cuci itu 洗衣机. Terus ada 冰箱, 冰箱 itu kulkas, 冰箱 kulkas. Oke, 现在呢你们自己来读, coba baca sendiri ya, coba baca sendiri dari cai. Yuk, 1, 2, 3. cai. Tekan nah. 手机 Tekan nah. 电脑 电脑 coba diulang lagi. 电脑 tekan nah. 电视 Ada yang 4. 电视 Terus tekan nah. 电影 Tekan nah. 毛巾 Ya, tekan nah. 桌子Z dibacanya ce. 桌子 tekan nah. 椅子 tekan nah. 沙发 tekan. 照片 tekan nah. 图片图片 Terus tekan. 门
这个呢？裤子，裤子 ingat ya Z itu bukan C.这个呢？电话，这个空调，这个风扇，这个呢？照相机， OK， 这个洗衣机，terus yang terakhir冰箱，冰箱。 Oke, Hanpang. Kita lanjut ke yang berikutnya. Hari ini kita juga belajar Tifang. Aduh. Maaf ya, ini saya masih salah hancinya. Nanti saya perbaiki. Tifang itu bukan kata benda, tapi keterangan tempat. Keterangan tempat ya. Bukan kata benda. Kata benda yang tadi barusan. Ini kata tempat, keterangan tempat. Yang pertama ada cia yang berarti rumah. Cia itu yang berarti rumah. Terus sebenarnya fangzi itu juga artinya rumah. Jadi rumah itu ada beberapa arti banyak, tapi lebih sering dipakainya cia. Terus ada shichang itu pasar ya. Shichang pasar. Terus celio jichang yang berarti bandara. Jichang. Terus ada iyuan itu rumah sakit. Iyuan. 然后有办公室 yang berarti kantor. 办公室. Terus ada 学校 itu sekolah ya. 学校 sekolah. Terus ada 电影院 itu bioskop. 电影院 bioskop. Terus ada 邮局 itu kantor pos. 邮局 bukan 邮局 tapi 邮局. Seolah-olah ada titik 2 di atasnya U. Terus ada 银行 itu bank. 银行 bank. Terus ada 图书馆 itu artinya perpustakaan. 图书馆. Terus ada 超市 yang berarti supermarket. 超市. Ada 商场 itu mall ya. 商场 jadi toko yang beda-beda ya. Ada toko, ada supermarket, ada pasar, macam-macam. Nyebutnya juga beda. 商场. Terus di sini ada toko. Nah, toko sendiri itu diartikan tian. Kalian biasa. Jadi kalau toko buku, bukunya dulu baru toko. Sutian. Gitu. Jadi toko sepatu juga xie tian sepatunya dulu baru toko dibalik gitu ya. Tian itu artinya toko. Terus di sini ada huo zhetan yang berarti stasiun kereta api. Huo zhetan stasiun kereta api. Terus ada fan tian yang berarti restoran. Fan tian. Terus celio pin guan. Bacanya bukan ping tapi pin ya. Kan di sini G-nya nanti ikutnya yang belakang. Pin guan yang berarti hotel. Pin guan. Terus ada kung yuan taman. Terus ada dong u yuan itu kebun binatang. Jadi yuan itu sebenarnya taman. Tamannya binatang kan jadinya kan kebun binatang. Nah, binatangnya sendiri itu dong u. Oh, maaf saya salah nada. Dong u yang benar. Tunggu. Terus di sini ada Boguan yang berarti museum. Boguan, jangan. Oke, sekarang silakan Cicila itu coba baca sendiri ya. Dari Jia, yo, 1, 2, 3. Maaf. Selanjutnya yang bawah pasar apa? 市场. Terus bawahnya lagi 机场. Nah, ya benar. Terus rumah sakit? 医院.
Iyuan nadanya 4. Iyuan. Iyuan. Hmm. Iyuan. Iya. Terus kantor? 办办公室。司 Panpungshi. 公司 Oke. 公室。 Iya. Yang ini? 学校。学校 Iya. 水校。水校。 Iya. Terus yang ini? 呀，应援园园 Tianyin. 影院。 Iya. 天影院。 Terus yang ini? 有居有居。有居。 Nadanya 2 ya. 2-2. Youju. 邮局 Terus yang bawahnya? 银行。行。 Iya. Yinhang. Terus yang ini? 银行图书馆 Tusuquan. Terkenal? 图书馆。超市这 Zhao shi. Terkenal? 商场 Terkenal? 店店。店。 Iya. Terkenal? 火市场 Iya. Terkenal? 饭店店店。 Terkenal? 饭店宾馆Pinquan. Terkenal? 公园公园。 Iya. Kongyuan. Bang. Terkenal? 公园动物园。 Coho yang terakhir. 哦 Oke. Pouquan. Ya. WU itu biasanya kita bacanya W-nya samar ya. Jadi kayak seolah-olah nggak ada W-nya. Bacanya kita samar. Pouquan, U-nya aja yang kebaca jelas. Pouquan saya angkat. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita udah mulai belajar yufa atau grammar ya. Ini penggunaan te. Nah, penggunaan te ini biasanya diletakkan sebelum kata benda. Sebelum kata benda. Nah, kata te digunakan untuk menandai kepemilikan atau kepunyaan. Jadi kalau ketemu ini itu buat nandain kepemilikan atau kepunyaan. Rumusnya biasanya seperti ini. Jadi habis subjek, punyanya siapa, yang punya siapa, subjeknya siapa, terus baru te, terus baru kata benda, Contohnya, ceket cemet tuh, bacanya gimana ini? 我的Papa, iya. Mirip dengan Yeye memang, tapi ini papa, oke? Water papa. Terus tekan bacanya gimana? 我的妈妈妈妈。 Iya. Water mama. Pak. Tekan 我的书 Iya. 我的书. Nah, di sini ada 我的爸爸, 我的妈妈, 我的书. Nah, berarti bukunya punya siapa? Punya saya. Iya, punya saya. Jadi yang di sini ini ayahnya berarti ayahnya saya, ibunya saya, punya saya. Ya, jadi di sini teknya itu untuk kepemilikan, gitu ya. 我的爸爸, 我的妈妈, 我的书. Jadi tek digunakan untuk kepemilikan, untuk menandai punyanya siapa itu punyanya saya, gitu. Oke. Sudah selesai menuliskah? Yang ditulis cukup intinya aja sama rumusnya cukup kok menurut saya ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada cai. Nah, ini yang tadi saya bilang cai memiliki 2 arti, yang satu berarti di, yang satunya berarti sedang. Cai jika diikuti dengan kata kerja, habis cai itu kata kerja kayak berlari, makan, tidur, mandi kayak gitu, dia berartikan sedang. Jadi kalau setelah cai itu kata kerja artinya sedang. 我在说 saya sedang berbicara. 我在上课 saya sedang pelajaran. 我在教同学 saya sedang mengajar teman-teman. Cai yang berarti sedang kalau diikutin kata kerja. Tapi kalau cai habis itu kata keterangan tempat artinya jadinya di, bukan sedang tapi di. Contohnya yang cai, subjek, cai terus kata kerja ini. Cuma tuh, ada yang bisa baca? Bacanya apa? 我在看书 Iya,
我在看书 artinya apa? 我在看书 artinya apa? Saya Sedang sedang membaca buku. Baca buku. buku. Iya, saya sedang membaca buku. Jadi bukan saya sedang melihat buku, tapi saya sedang membaca buku. Oke. Debbie minum dulu deh, Deb. Kasih banget. Saya tadi dengar soalnya. Debbie minum dulu. Oke, yang kedua, suka sama tuh bacanya gimana? Papa cai. Papa cai. Mandi. Papa洗 cai. 澡. Iya. 洗澡 Papa cai si cao berarti artinya ayah, papa sedang apa? Sedang mandi. Sedang mandi. Ya. Nah, di sini kan habis itu kata kerja ini kata kerjanya kan, yang ini kata kerjanya mandi gitu. Kita pelan-pelan lepas dari pinin ya, biar mulai terbiasa baca Hanje. Gak apa-apa kalau masih awal masih bingung tuh, it's okay. Nanti makin lama terbiasa kok. Lanjutnya yang ini yang berarti di keterangan tempat habis itu, habis cai. Artinya apa? Bacanya gimana? Ini kemarin kita udah belajar nih. Adik perempuan. Mei Mei. 妹妹在家 Iya. Mei Mei zai jia artinya apa tadi, Cak? Mei Mei zai jia, Mei Mei Adik sedang di mana? perempuan ada di rumah. Iya, Mei Mei di rumah, bukan sedang berdiri di rumah. Terus yang ini? 爷 Apa 爷 ini? Ye ye. Zai. Rumah 在 sakit apa? 医院 Iyuan, iya. Ye ye Iya. kakek di rumah sakit bukan sedang berbiji. Kakek di rumah sakit, kakek di rumah sakit. Iyuan, iyuan. Jadi cai itu memiliki dua arti. Jika yang satu subjek cai terus keterangan kerja, kata kerja dia diartikannya sedang. Tapi kalau habis subjek cai terus keterangan tempat dia diartikannya di. Pokoknya habis itu keterangan tempat, jadi di mana, di rumah, di sini, di kelas, di sekolah, di bioskop dan lain sebagainya. Itu kalau pakai cai sebelum keterangan tempat artinya di. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini pelajaran inti kita hari ini yang tadi saya kasih di judul, yaitu kata tanya. Kata tanya. Kalau mau tanya-tanya, yang satu cakap cuma tuh bacanya gimana? Yang ini yang pertama ini. Shenme. Yang ini? Ma. Ya. Shenme itu artinya apa? Kalau ma artinya apakah? Apakah? Nanti ada caranya gimana bikin shenme, gimana bikin ma. Kita belajar cinya dulu, sengzinya dulu, kosakatanya dulu. Yang ini cakap cuma tuh. Nar. Yang ini? Nali. Nah, nar sama nali artinya itu di mana atau kemana, boleh dibolak-balik juga. Nar atau nali itu artinya di mana atau kemana. Nah, di sini saya yang tadi bilang, tadi udah belajar na kan, na yang berarti nada 4. Beda dengan nar, maksudnya kalau nar di depannya ada ko, ada kotaknya, nadanya 3. Berbeda dengan yang tadi nar, yang nada 4 yang berarti itu. Ya kan? Yang tadi nada 4 berarti itu sama-sama NAR, nar, tapi beda Hanzi juga beda Shengqiao gitu. Jadi jangan sampai tertukar dan salah bilang nadanya ya. Terus selanjutnya, cuma tuh C atau bisa juga dibilang shui. Ya. Jadi ini Hanzi ini siapa artinya? Itu kalian bisa pakai shui atau shui. Tapi yang sering digunakan hampir 80% orang Cungko sendiri menggunakannya shui bukan shui, tapi shui. Shui siapa? Terus selanjutnya sekarang coba tuh. Shenme sheho yang berarti kapan. Shenme sheho kapan. Terus ini yang ini? Yang ini? Yang. Ya, jadi bagaimana itu ada 2 ya, yang satu cenme, yang satu cenme yang. Nanti ada sendiri cara gimana cara gunain cenme, gimana gunain cenme yang. Ada yifanya, ada grammarnya sendiri. Terus yang ini? Coba cuma tuh. Wei shenme artinya why, kenapa?
为什么? Nanti kalau ada orang tanya 为什么, kalian harus diawali dengan jawabnya. Jawabnya harus pakai 因为 karena, because, 因为. Jadi 为什么 jawabannya 因为 apa gitu. 为什么 itu kenapa? Kenapa? 多少多少 artinya berapa banyak. 多少钱 berapa banyak uang, maksudnya berapa duit, harganya berapa. 多少钱 这个呢 ji. Nah yang ini artinya juga berapa, ji, tapi berapanya ini enggak sebanyak yang ini ya. Jadi kalau kita udah bisa kira-kira jumlahnya mungkin 1 sampai 20 kita pakainya ji, tapi kalau lebih dari itu kita bisa pakai 多少 yang berarti berapa. Oke? Oke ya, kita lanjut dulu. Nanti ini habis ini saya bahas satu-satu kok. Nah, kita ke 什么 atau ma. Ke 什么 atau ma. 什么 atau ma. 什么 atau ma. Nah, 什么 itu tadi artinya apa? Kalau ma artinya apa? Kalau ma. Apakah. Oke. 什么 artinya ma. Rumusnya seperti ini. Subjek dulu. Biasanya ya, ini rumus yang umum. Subjek dulu, kata kerja, baru 什么, terus kata benda. Contohnya, 你在看什么书? 你在看什么书? Kamu sedang baca buku apa? Kamu sedang baca buku apa? Kalau enggak bisa juga, 你看什么书? Kamu lagi baca buku apa? Kan kata kerja, 什么, terus baru kata benda itu maksudnya objeknya ya, objeknya. Jadi subjek keterangan kata kerja dulu, 什么, terus kata benda. Ini rumus bakunya, Maksudnya kalau nggak rumus gini juga boleh kok, 什么. Nah, contohnya yang ini nih. 这是什么书? Di sini kan nggak ada kata kerjanya ya. Buku apa ini? Ini buku apa? 这是什么书? 这是什么书? Buku apa ini? Ini buku apa? Terus bisa juga 这是什么? Ini yang paling singkat. 这是什么? Ini apa? 这是什么? 这是什么? 那是什么? Itu apa? Itu juga boleh. Jadi kalau yang ini sesuai dengan bahasa Indonesianya, cuman apanya ditaruh di depan. Kalau bahasa Indonesia ini apa atau apa ini. Kalau yang ini sesuai dengan rumusnya. Jadi 什么 itu artinya apa? Gitu ya. Kalau masih bingung, mekuansi. Kadang 什么 itu nggak sesuai dengan rumusnya ini boleh. Sesuai dengan bahasa Indonesianya aja bisa. Jadi yang penting kita karena kita basic, kita belajar dulu. Yang penting tahu 什么 itu artinya apa. Nanti pelan-pelan kalian pasti mulai bisa itu kok, bikin kalimat kok. Sudah ya? Saya lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini yang ma. Ma yang berarti apakah. Ini pertanyaan kalau udah ketemu ma itu pertanyaan yang paling gampang dijawab. Karena ma itu artinya apakah, jadi jawabannya hanya iya, kalau enggak tidak. Jawabannya iya, kalau enggak tidak. Nah, merupakan pola kalimat tanya ya atau tidak. Bisa bersifat lebih akurat, dapat digunakan untuk mengkonfirmasi sesuatu. Maksudnya kayak gini. Nih, Jovan ma, apakah kamu lagi kamu makan? Apakah kamu makan? Kamu makankah? Jadi sebenarnya dia itu ngerti, oh dia lagi makan, tapi dia tanya lagi untuk mengkonfirmasi ya apa enggak. Apakah kamu makan? Untuk konfirmasi aja. Ma, contohnya, 这是你的书吗? 这是你的书吗? Kita kan tadi udah belajar tinggal dikasih ma. Nah, ma ini selalu di belakang. Ini yang makanya saya nggak nulis rumus. Kenapa? Karena ma selalu di belakang. Ma itu selalu di belakang. Jadi kah, sebenarnya itu imbuhan kah. Apakah ini buku milikmu? Kalau nggak, ini buku milikmu kah? Kayak gitu. Untuk konfirmasi aja iya atau tidak. Nah, kalau misal ditanyain, 这是你的书吗? Jawabnya gampang. Kalau ada pertanyaan, 这是你的书吗? Kalian tinggal ma-nya dihilangkan. Terus jawabnya jadi 这是我的书. 这是我的书. Iya, ini buku milik saya. Apakah ini buku milikmu? 这是我的书. Iya, ini buku milik saya. Jadi ma-nya aja yang dihilangkan. Terus ni-nya diganti saya. Karena kan jawab ya. Oke, lanjutnya ada 你朋友喝酒吗?
你的朋友, maaf ini kurang de. 你的朋友喝酒吗? Apakah temanmu minum bir? Jadi untuk mengkonfirmasi aja, apakah temanmu minum bir? 你朋友喝酒吗? Jawabannya kalau iya berarti gimana? Kalau jawabannya iya, jawabnya gimana? Kalau ada pertanyaan kayak gini. 我的朋友喝酒 Hanpang kayak gitu jawabnya. Oke, lanjutnya. Nah, ada nar atau nali. Nar atau nali yang berarti di mana atau kemana. Bisa dibolak-balik ya, ini di mana atau kemana. Nah, biasanya rumusnya seperti ini. Subjek dulu atau kata tempat, nama tempat. Terus habis itu cai, kata kerja, nali atau nar. Contohnya. 地铁站在哪儿? 地铁站在哪儿? Jadi biasanya habis sebelum nar atau nali itu dikasih cai, karena kan keterangan tempat ya, di mana, kemana, atau kata kerja juga. Nanti ada contohnya sendiri. 地铁站在哪儿? Stasiun MRT ada di mana? Nah, 你在哪里? Kamu di mana? Kamu lagi di mana? 你在哪里? 你在哪里? 我在这里. Aku di sini nih. 你在哪里? Terus 你要去哪儿? 你要去哪儿? Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau awalnya kan cai, ini atau ya, jadi bisa pilih salah satu, bisa cai, kalau enggak kata kerja. Kalau cai nar, kalau kata kerja 你要去哪儿? 去 kan pergi kata kerja. Kamu mau pergi kemana? 你要去哪儿? 要 itu mau atau akan. 你要去哪儿? Kamu mau pergi kemana? Ini sama persis dengan bahasa Indonesianya. Kamu mau pergi kemana? Nar gitu. Jadi sebenarnya kata tanya itu kebanyakan sesuai dengan bahasa Indonesianya kok. Jadi nggak hafal apa rumusnya, is okay, nggak apa-apa. Terus selanjutnya ada shui atau shui yang berarti siapa. Shui atau shui siapa. Biasanya rumus umumnya itu subjek dulu, habis subjek itu she, terus habis itu shui atau shui. Nah, kalau enggak kita bisa pakai ce. Masih ingat nggak ce tadi artinya apa? Ini, ya. Kalau na artinya apa? Itu. Iya. Kalau she Adalah. Terus she atau she te baru kata benda. Oke, masih ingat perhatian Pak. 他是谁? Dia siapa? Biasanya memang sebelum she itu dikasih she ya. 他是谁? Siapa dia? Dia siapa? Atau kalau enggak gini, 这是谁的书? 这是谁的书? Ini buku milik siapa? Ini buku milik siapa tahu? Ini buku siapa? 这是谁的书? Itu kalau menanyakan kepemilikan ya. Ini yang rumus ini itu khusus menanyakan kepemilikan. 这是谁的手机? Ini handphonenya siapa? 这是谁的书? Ini bukunya siapa? Gitu. Oke? Yang say 没问题 ya. Jadi kalian gunainnya sebelum say itu dikasih se. Ya. Kalian nggak perlu terlalu tertuju ke teorinya, karena nanti ini untuk bekal untuk kita shuo. Banyak tanya. Jadi nanti ada hari di mana kita cuman materi kira-kira 1,5 jam, terus nanti 15 menitnya atau setengah jamnya nggak pakai slide, kita benar-benar ngobrol satu sama lain. Jadi kalian bisa tanya ke teman lain dan lain sebagainya pakai suahani. Ada kayak gitu. Makanya saya belajarin dulu dari sekarang ini. Pakai ini dulu kata tanya. Yang ini shenme shoho yang berarti kapan. Shenme shoho yang berarti kapan. Rumusnya biasanya subjek dulu, habis itu shenme shoho baru kata kerja. Biasanya kayak gini. Ini rumus umumnya. Subjek, shenme shoho baru kata kerja. Contohnya, ni shenme shoho lai. Kamu kapan datangnya? Lai kan datang, ini kan kata kerja ya. Ni shenme shoho lai. Kamu kapan datang? Ni shenme shoho lai. Atau ni shenme shoho zhe wan fan. Ni shenme shoho zhe wan fan. Kapan kamu makan malam? Zhe wan fan itu makan malam. Dinner. Ni shenme shoho zhe wan fan. Oke. Yang shenme shoho seperti itu. Kalau kalian mau ni shenme shoho shui jiao. Kalau lo tanya kayak gitu, ni shenme shoho shui jiao. Kapan kamu tidurnya? Kalian bisa jawab
我10点晚上 10点睡觉. Saya jam 10 malam tidur. Jadi 선머쇼호 itu untuk menanyakan waktu ya, kapan. Nah, di sini ada janma atau janmayang yang berarti bagaimana. Ini yang tadi mau saya jelaskan, penggunaan janma atau janmayang bedanya di mana, kan artinya sama-sama bagaimana. Yang janma itu artinya bagaimana juga tapi cara. Yang janmayang itu bagaimana juga tapi kondisi atau situasi. Contohnya gini nih kalau masih bingung. Kalau janma itu selalu berada di tengah-tengahnya subjek sama kata kerja atau objek. Jadi ni janma apa gitu. Ini saya teori dulu, nanti baru contoh ya. Yang berikutnya ada janmayang diletakkan di belakang kalimat. Jadi janmayang itu nggak ada yang di tengah-tengah kayak janma. Janmayang selalu di belakang. Terus kalau janma itu pasti di tengah-tengahnya subjek sama kata kerja baru janma. Contohnya gini. Ni janma shuixi zhongwen. Ni janma shuixi zhongwen. Zhongwen itu kan bahasa Mandarin ya. Bagaimana kamu belajar bahasa Mandarinnya? Nah, kan kalau misal kita pakainya nggak janmayang ya, ni shuixi zhongwen janmayang. Kalau kita atau saya tanya, ni shuixi zhongwen janmayang, berarti kan menanyakan kondisi atau situasinya kamu. Gimana kamu belajar Mandarinnya?很好, kayak gitu. 很好itu sangat bagus. 很好, 还可以, itu kayak lumayan kayak gitu. Baru ditanyakan kayak kondisinya, situasinya kamu belajar Mandarin itu gimana. Tapi kalau pertanyaannya ni janma shuixi zhongwen, itu bagaimana kamu belajar Mandarin, caranya maksudnya. Jadi bukan kondisinya kamu, kondisinya bagus kok belajarnya, tapi caranya, gimana cara belajar kamu bahasa Mandarin. Kalian bisa jawab, 我用汉语书学习中文. Saya menggunakan buku bahasa Mandarin untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi janma ini digunakan untuk menanyakan caranya kamu gimana gitu. Kalau janmayang itu menanyakan kondisinya. Contohnya gini. 你的中文老师怎么样? Bagaimana guru bahasa Mandarinmu? Jadi kalian komentar tentang guru bahasa Mandarinnya. Oh, guru bahasa Mandarinnya hai kei, lumayan kok, hai kei, hai pucuo, lumayan. Tapi kalau ni de zhongwen le, ni de zhongwen lao nggak bisa jadiin janma. Kalian bisa juga nanti sering nemuin kayak gini. Ni janma ju Beijing. Ni janma ju Beijing. Kira-kira saya tanyanya apa itu? Ni janma ju Beijing. Gimana? Cara pergi ke Beijing. Iya, bagaimana kamu pergi ke Beijing? Berarti pasti jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Kalau saya tanya, "Ni janma ju Beijing?" Jawabnya gimana? 我坐, iya, janmanya diganti. Jadi kalau mau jawab, 我坐飞机, kayak gitu. Saya naik pesawat terbang. Jadi janma bukan nanyain gimana kamu pergi ke Beijing, seneng nggak, itu beda. Nanti bisa kayak gini, 你去北京怎么样? Nah, kalau janmayang nanti jadi kalian jawabnya 我去北京很好，我很高兴, saya sangat bahagia. Jadi kondisinya. Tapi kalau janma caranya kamu pergi ke sana gimana? Gitu. Jadi nanti jawabnya janmanya diganti jawaban, biasanya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke 为什么. 为什么? 为什么 artinya kenapa? 为什么? Yang ini 很简单, yang ini gampang banget kok, biasanya masih sama seperti kayak bahasa Indonesianya. Subjek 为什么 terus kata kerja. Nah, kalau ada pertanyaan 为什么, kalian wajib jawab menggunakan 因为. 因为 yang berarti karena. 你为什么今天不来上课? Kenapa kamu hari ini nggak masuk kelas? 因为我生病了，我不太舒服, karena aku sakit, nggak enak badan, kayak gitu boleh. Jadi harus ada 因为, karena alasannya. Contohnya, 你为什么学中文? Kenapa kamu belajar bahasa Mandarin? 因为我想去中国, aku ingin pergi ke Jungko, atau gimana boleh. Jadi
Kalau 为什么 kita wajib jawab pakai 因为. Nah, contohnya 因为我在中国工作 karena saya bekerja di Jungguo. Jadi untuk 为什么 ini masih sesuai dengan bahasa Indonesianya. Kamu kenapa belajar bahasa Mandarin? Kamu kenapa nggak masuk kelas? Sama, mirip dengan bahasa Indonesianya. Tinggal diterjemahin aja ke bahasa Mandarin. Nggak ada yifa yang harus diperhatikan untuk 为什么. Terus selanjutnya ada 多少 yang berarti berapa banyak. 多少. Nah, 多少 itu digunakan untuk jumlah angkanya lebih dari 10. Biasanya digunakan untuk menanyakan ukuran atau jumlah. Maksudnya jumlah keseluruhan ya, kan banyak kan biasanya ya. Contohnya, 这件衣服多少钱? 这件衣服多少钱? Baju ini tuh harganya berapa? Berapa harga baju ini? 多少钱? Berapa harga baju ini? Cian itu uang ya. Nanti kita belajar juga tentang uang kok. Di pertemuan, mungkin 2 kali pertemuan lagi kita belajar itu. Oke, yang ini berarti 多少钱 itu digunakan untuk jumlah angkanya yang lebih dari 10. Selanjutnya ada ji. Ji yang berarti berapa. Ji berapa. Nah, untuk ji ini berkisar antara 1 sampai 10. Makanya biasanya ji kouren. Ji kouren, berapa jumlah orangnya? Itaja yo ji kouren. Kita pakai ji karena biasanya kan mungkin 1 sampai 10 orang lah ya. Kecuali penanggalan. Karena kalau penanggalan kan ada sampai bulan 12 kan, She'er, atau penanggalan yang tanggal 31, 30 itu masih pakai ji. Itu pengecualian dari ji. Jadi bedanya kalau 多少 tadi kan memang artinya juga berapa banyak, jumlahnya dalam bentuk banyak. Tapi kalau ji 1 sampai 10 aja gitu. Contohnya nih, 你要买几个苹果? Nah, kalau kalian mau nanyain, kamu beli berapa buah? Saya mau tanya ke kalian gini deh. Kamu mau beli berapa buah, berapa potong baju? Jadi Mandarinnya gimana? 你要买 买 ji habis itu kata bantunya. Baju apa? Jian. Baju apa? Iya. 你要买几件衣服? Kalau saya tanya, kamu ingin membeli berapa pasang sepatu? Berarti gimana? 你要买几双鞋子atau xie. Jadi ji habis ji biasanya diikuti dengan kata bantu bilangannya ya, kata bantunya. Tuh. Oke, 你这几个面包, kamu makan berapa buah roti? Jadi intinya habis ji harus dikasih kata satuan, kata bantunya. Jadi kalau misal baju ya jian, kalau hewan ya zhe, kalau mobil kendaraan gitu liang gitu. Jadi harus dikasih kata bantu bilangannya. Kalau 多少 itu nggak perlu. 多少 nggak perlu, tapi kalau ji perlu. Jadi bedanya itu. Oke? Ini 对话. Di sini saya tidak menuliskan pinginnya biar latihan ya. Saya mau tanya dulu, siapa tahu ada yang udah bisa baca. Yang A, kira-kira dia tanya apa? 你叫什么名字? 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 Masih ingat nggak artinya apa? 你叫什么名字? Nama kamu siapa? Panggilan saya. Ya, siapa namamu? Siapa namamu? Walaupun di sini nggak ada say-nya ya. Ini pertanyaan khusus banget. Sanma kan apa ya? Jadi bukan apa namamu, tapi siapa namamu. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Kan kalau dalam bahasa Inggris kan what's your name kayak gitu kan. Pakainya kan apa. Nah, dalam bahasa Mandarin pun sama. Nicao sama Bingca ini udah paten dari sananya ya. Jawabnya jadinya 我叫 siapa kayak gitu. 我叫 nama kalian. Terus contohnya, ini kita udah pelajari tadi nih. Yang A dia ngomong apa ini? Yang A ngomong apa? 这是什么? Iya, 这是什么? Jadi dia jawabnya 这是apa gitu ya. Artinya apa? 这是什么?
Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kalau nggak apa ini? Kayak gitu. Kalau saya tanya, 这是什么? Jadi kalian jawabnya gimana? 这是什么? Kalian jawabnya gimana? 这是书。这是一本书. Ya, jadi harus lengkap ya. 这是什么? 这是一本书 gitu. Terus, ini kita tadi barusan belajarnya, tapi kalau nggak ingat nggak apa-apa sih. Siapa tuh ada yang ingat? Ini apa? Yang A. Nah, ini apa? Siapa apa? 谁的 handphone apa ya? 手机 那是谁的手机? Jadi jawabannya gimana? Kalau itu adalah handphone saya, jawabnya gimana jadinya? 那是我的手机。Iya, 那是我的手机. Kalian lihat di sini. Sini itu cara jawabnya kata tanyanya itu jadi jawaban. 这是什么? 这是apa? Terus 那是谁的手机? Say-nya ini diganti jawabannya. 那是我的手机 kan tetap kan kalimat tanya. Tinggal kata tanyanya aja yang diganti jawaban. Jadi gitu. Kalau ada yang tanya, kalian perhatiin aja pertanyaannya apa. Nanti karena kita udah belajar 5W1 hanya itu, yang apa, kenapa, di mana, dan lain sebagainya, pasti udah tahu dong kata tanya yang mana. Kayak ini kan kata tanya yang say. 那是谁的手机? 那是我的手机, 那是爸爸的手机 atau 朋友的手机juga boleh. Kalau ini tadi juga udah belajar hari ini. Ini apa bacanya? Mama. Kapan? Artinya apa? Kalau kapan? Mama. 什么时候? Pergi. 去. Terus bang apa bang? 银行. Ya. Mama 什么时候去银行? Jadi jawabnya gimana kira-kira? Kalian kan udah belajar itu ya, belajar yang hari-hari dan lain sebagainya. Coba. Mama gimana jawabnya? Mama 明天早上去银行. Oke, 很棒. Mama 明天早上去银行. Bentar. Mama 明天早上去银行 gitu boleh. Atau ada lagi jawaban yang lain saya mau tanya deh. Ajay, kalau ditanyain Mama 什么时候去银行 jawabnya gimana? Mama 什么时候-nya kapan? Diganti keterangan waktu. Kan kemarin kita udah belajar tuh. Besok, malam, pagi, kayak gitu-gitu kan udah. Gimana? Mama? 今天 Ya, Mama 今天 itu udah jawaban kok. Mama 今天 terus 去 apa bang tadi? 银行. Iya, kayak gitu ya jawabnya. Jadi tinggal 什么时候nya diganti keterangan waktunya. Belakangnya tetap 去银行 gitu. Oh, nggak bisa ya, bentar. Bentar buat. Oke, lanjutnya. Ini yang kita udah pelajarin tadi nih. Sama yang ini apa? Mereka. 他们要去哪里? Iya, 他们要去哪里? Artinya apa? Mereka mau pergi kemana? Ya, mereka mau pergi kemana? Gak apa-apa kalau misal masih bingung ya, karena kita baru aja tadi belajar. Jadi kalau nggak hafal, it's okay, nggak apa-apa. Sambil belajar. Terus yang ini? Ni 怎么去? Kantor pos. 邮局. Ni 怎么去邮局? Berarti kan cara perginya ke kantor pos gimana? 我做 apa? Kayak gitu ya. Bisa 做 这行的 juga boleh. 做什么都可以. Lanjutnya. 这个怎么读? 你要卖厕所 apa?
Jibanshu, iya. Niyao mai jibanshu. Kamu ingin membeli berapa buku? Jadi kalau jawab gimana, William? Jawabnya gimana? 我买我要买三书 sanpen shu, harus ada pennya. Iya, sanpen shu. Oke, Hanpang. Pada suka san ya berarti. Lanjutnya, ini apa? Ini apa? Nih. 你在哪儿? 你在哪儿? Artinya apa? 你在哪儿? Kamu sedang di mana? Kamu di mana? Kamu ada di mana? Kamu ada di mana? Jadi jawabannya pasti keterangan tempat ya. Tadi kan saya udah kasih ke kalian tuh. 我在mana gitu. Oke. Nah, ini saya jadikan tugas hari ini, tapi nggak perlu ditulis, nggak perlu dikumpulin, nggak perlu. Tapi kalian tulis saja. Terus nanti besok kita tanya jawab. Nah, tanya jawabnya nanti setidaknya kalian udah punya. Oh, kalau ditanya ini aku jawabnya ini nih. Buat latihan aja. Oke, nanti makin lama saya mau kalian bikin kalimat sendiri, kayak kalimat tanya, terus nanti jawabnya gimana kayak gitu. Ya, jadi saya terangin lagi yang pertama, saya ulangin, 你叫什么名字? Namamu siapa? 你叫什么名字? Terus 我叫 siapa? 我叫爱妃 atau 我叫 siapa? Terus ini aja, 这是什么? Ini apa? 这是 barang ya, 这是 barang. Kalian kasih barang apapun boleh. Kita kan tadi ada belajar kosakata ya. Bisa ambil dari situ. Terus, 那是谁的手机? 那是谁的手机? Itu handphone milik siapa? Itu handphone milik siapa? 那是谁的手机? Jawabannya 那是谁? 谁-nya diganti pemiliknya siapa? 的手机 gitu. Terus yang berikutnya, Mama 什么时候去银行? Mama kapan pergi ke yinhangnya? Mama 什么时候-nya diganti keterangan waktu. Kalian udah belajar kayak pagi juga boleh, pagi hari jam 8,早上8 yen gitu bisa. Jadi yang udah dipelajarin aja. 去银行 pergi ke bank. Terus 他们要去哪里? 他们要去哪里? Mereka mau pergi kemana? 他们要去 哪里-nya ini titik-titiknya diisi keterangan tempat, boleh bebas apa. Terus 你怎么去邮局? Kamu gimana pergi ke kantor posnya? 我坐 saya naik apa? Kendaraan ya yang udah dipelajarin. Terus 你要买几本书? Kamu ingin membeli berapa buku? 我要买 nya diganti angka. Terus ini wajib ada. Kalau ada ji harus ada kata bantu bilangannya. 本书. Jadi nya diganti angka. 你在哪儿? 我在 di mana, terserah kalian mau jawabnya apa. Oke? Bisa buat tulisan sendiri aja. Jadi ini materi buat besok pas awal fusi. Saya akan tanya satu-satu. Saya tanyanya langsung. Jadi nggak pakai tulisan, tapi saya tanya langsung. Oke ya. Mimpai, ada pertanyaan nggak di antara yang ini? Pertanyaan yang ini tadi. Mungkin sekarang it's okay, masih bingung nggak apa-apa. Karena kan ini hance tanpa pinyin dan tadi kita baru aja belajar, nggak apa-apa. Nanti dipelajarin lagi sendiri, difusiin sendiri. Gitu ya. Ada pertanyaan kah tentang ini? Tehwa? Mayo ya? Mayo. Oke. Mayo itu nggak ada. Jadi kalau saya tanya, yo wenti ma, kalian bisa jawab mayo laoshi. Kalau yo bisa yo, terus kalian tanyakan aja apa pertanyaannya. Gitu ya. Oke, Hanpang hari ini materinya cukup banyak. Jadi saya mohon kalau memang ada waktu bisa tuh di review-review lagi untuk belajar. Nanti kalau ada yang bingung,